Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pengantar ilmu Quran. Sekarang kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-14. Di situ tertulis Al-Babu Ar-Rabi Ashar, bab yang ke-14. Bab ini itu kalau di kitab yang kemarin kita share ada di halaman 22. Silahkan para peserta bisa dibuka semuanya materinya. Sekarang kita akan belajar tentang Jadalul Quran, yaitu perdebatan-perdebatan yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai, kita harus memahami dulu maksud dari bab ini. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang fenomena perdebatan yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan debat sendiri atau jadal sendiri itu pengertiannya, yang pertama jadal lughatan, yang kedua jadal istilahan. Debat atau jadal lughatan secara istilah itu artinya laffafa, menjalin atau membelit atau merangkai. Karena jadal itu maknanya adalah seperti orang bilang lafafta al-habla ba'dahu ala ba'. Kamu membelit atau mengikat tali satu ke yang lainnya. Itu arti dari jadal. Artinya dia ya begitu maknanya. Mengurai, bukan mengurai, mengikat-ikatnya, itu namanya jadal, membelit atau mengikat atau menjalin. Itu makna bahasa dari jadal. Adapun makna istilah dari jadal secara istilah maknanya adalah ibtalu qaulil khasmi bima yadullu ala butlanihi, membatalkan ucapan lawan kita dengan apa-apa yang menunjukkan kepada kesalahannya. Membatalkan membatalkan qaulil khasmi, ucapan lawan kita, bima yadullu ala khata'ihi au butlanihi, dengan apa-apa yang menunjukkan kepada kesesatannya atau kesalahannya. Wa isbatul haqqi indahu, dan menetapkan kebenaran menurutnya di sisinya, di sisi yang melawan debat tersebut, bi dalilihi, dengan dalil-dalilnya, atau bidalil, dengan dalil. Itu makna jadal sumpah secara istilah. Ibtalu, kami ulangi, ibtalu qaulil khasmi bima yadullu ala butlanihi wa isbatul haqqi indahu ay wa isbatul haqqi indahu ay indal mudda'il haq bidalilihi, dengan dalil-dalilnya. Itu pengertian secara istilah. Nah, kita harus pahami dulu bahwa sumpah itu, debat itu secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Allah, serulah ke jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan perdebatan yang baik. Intinya, pada dasarnya kita ketika berdebat dengan niatan yang baik, dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, untuk tujuan yang benar, untuk tujuan yang baik,
maka itu diperbolehkan karena untuk mengizhar, menampakkan kebenaran. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah di dalam kisah-kisah beliau. Akan tetapi kalau debatnya itu untuk keburukan atau dengan keburukan atau dengan niatan yang buruk atau dengan niat menjatuhkan atau tanpa adab islami atau tanpa keinginan mencari kebenaran, maka ini semua debat-debat yang tertolak dan debat-debat yang berdosa orangnya ketika terjun dalam debat seperti itu, karena tidak ada gunanya, tidak ada kebenaran yang dihasilkan, hanya akan menghasilkan khusumah, dendam, dan permusuhan. Itu yang perlu dipahami, sehingga Al-Quran akan membahas masalah ini karena ini masalah yang penting dalam menonjolkan atau membuktikan kebenaran. Itu pembukaan seputar Jadalul Quran, sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Langsung kita lanjut ke kitab. Di situ disebutkan wa fihi dhabitun wahidun, dan dalam pembahasan ini ada satu panduan saja, yaitu tentang turukul jadali al-Qur'ani khamsatun. Tata cara debat yang ada di dalam Al-Quran itu ada 5. Nah, pada dasarnya 5 pola debat yang ada dalam Al-Quran ini itu tidak dibatasi dengan 5 saja. Kalau kita kembangkan lebih jauh, kalau kita pahami lebih jauh, maka pola debat yang ada di dalam Al-Quran itu lebih dari 5. Itu kalau kita pahami lebih jauh dan kita gali lebih jauh. Hanya karena kitab yang kita gunakan ini memang intinya adalah ringkasan, sehingga dia hanya membahas hal-hal yang dirasa mencakup, penting dan cukup, tidak meluas pembahasannya. Yang pertama di antara tata cara berdebat, al-awwal al-istidlalu bil ayatil kauniyati ala tauhidil ilahiyati. Beristidlal, yang pertama, cara Allah mendebat di dalam Al-Quran, beristidlal, berdalil dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu berarti tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Ala tauhidil ilahiyah, atas keesaan tauhid Allah, bahwasanya Allah lah yang Maha Esa, yang patut disembah dan sebagainya. Tauhid ketuhanan, tauhid keesaan Allah, bahwa beliaulah, Allah lah, na'udzubillah, bukan beliau, Allah lah zat yang satu-satunya yang berhak disembah. Contohnya di sini disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kami ulangi, di situ disebutkan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, dan seterusnya sampai akhir ayat. Dalam ayat itu Allah menyebutkan, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, yaitu Rabb yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Jadi di sini Allah mendebat orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Mereka diperintahkan untuk coba lihat alam semesta ini semuanya penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang dihamparkan dan langit yang ditinggikan, semuanya menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah menggunakan uslub debat dengan cara pola debat dengan cara bahwa kebesaran penciptaan Allah itu sangat-sangat cukup sebagai bukti, sebagai hujah dalam perdebatannya terhadap orang kafir, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah.
Itu yang pertama. Yang kedua, al-istidlalu bil mabda'i 'alal ma'ad. Berdalil dengan permulaan kemampuan Allah untuk memulai kehidupan 'alal ma'ad, atas hari kembali, hari kebangkitan. Maksud dari bab ini adalah Allah ingin membuktikan kepada orang kafir dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya pada perdebatan kepada orang kafir, bahwa orang yang mampu menciptakan mampu juga untuk membangkitkan, sama saja. Orang yang mampu untuk menciptakan di awal, dia mampu untuk mematikan dan mampu juga untuk membangkitkan, dan itu sangat mudah. Karena membangkitkan itu tidak lain dan tidak bukan ya sama seperti menciptakan. Dia ciptakan, dia matikan, Allah juga yang membangkitkan. Sama saja membangunkan orang yang mati sama seperti menciptakan makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu sangat mudah bagi Allah. Itu maksud dari bab ini. Contohnya apa? Contohnya disebutkan dalam surat At-Tariq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuliqa mimma'in dafiq. Khuliqa mimma'in dafiq. Sesungguhnya kalian diciptakan dari air yang hina. Kalau Allah saja mampu menciptakan manusia dari hanya setetes mani yang hina, tentu Allah lebih layak untuk menguasai ma'ad. Ma'ad itu maknanya hari kebangkitan. Allah jauh lebih mampu untuk menguasai hari kebangkitan. Kalau Allah mampu menciptakan manusia. Itu dalam Quran surat At-Tariq ayat 5-8. Khuliqa min ma'in dafiq. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini perlu dipahami agak detail. As-sabr wa taqsim. As-sabr bermakna al-jam' mengumpulkan, wa taqsim artinya tauzi membagi. Wal muradu min hadzal bab, yang dimaksud dengan bab ini adalah Allah ingin mendebat orang kafir dengan cara Allah bagi semua yang dibuat-buat oleh mereka dikumpulkan, kemudian dibagi sesuai dengan jenis-jenisnya. Ternyata kesimpulan yang mereka buat itu dusta, atau ajaran yang mereka buat itu dusta. Itu namanya sabar wa taqsim, dikumpulkan dan dikelompok-kelompokkan sehingga mereka sadar kalau pengelompokannya itu tidak tepat. Contohnya apa? Contohnya di sini perlu kita memahami kisah sebelumnya. Jadi di antara pemikiran jahiliyah, orang-orang Quraisy jahiliyah pada saat itu, mereka berpikir bahwa beberapa jenis binatang, unta, ketika melahirkan dan anaknya itu berjumlah 5 atau 7, kami nanti bisa dicek di pembahasan tentang masalah itu. Mereka mengatakan bahwa kalau ada unta betina lahir 5, kalau bayi yang lahir yang kelima itu perempuan, maka dia tidak boleh dimanfaatkan oleh laki-laki. Kalau bayi yang lahir itu laki-laki, bayi unta yang lahir itu laki-laki, maka dia tidak boleh dimanfaatkan oleh wanita-wanita Quraisy pada saat itu. Begitu juga dengan mereka mengharamkan sebagian domba yang betina untuk orang-orang laki-lakinya. Juga mengharamkan sebagian kambing yang laki untuk sebagian perempuannya. Itu beberapa tradisi pemikiran jahiliyah orang-orang Quraisy pada saat itu. Sehingga Allah ingin mendebat mereka, dari mana mereka mendatangkan kaidah atau tata cara berpikir yang seperti itu, mengharamkan sebagian dan sebagainya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pola perdebatan ini dalam surat Al-An'am ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Samaniyata azwajim minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul adzakara amil Qul adzakara harrama amil unsayain.
amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Dalam ayat itu Allah berfirman, samaniyata azwaj, ada 8 pasangan. Wal muradu min samaniyati azwaj, yang dimaksud dengan 8 pasangan adalah doan itu domba yang putih yang bulunya kriwil itu, bulunya keriting. Maka domba itu ada 2, laki dan perempuan. Ma'as itu kambing, juga ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian sapi itu ada 2 juga, laki-laki dan perempuan. Bakar ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian ibil, unta juga ada 2, laki-laki dan perempuan. Kul adzakaraini harrama amil unsayin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kalian mengharamkan yang laki-laki dari setiap jenis itu, atau mengharamkan yang perempuan dari setiap 2 jenis itu? Yang mana yang kalian haramkan? Amastamalat alaihi arhamul unsayin, atau yang kalian haramkan itu setiap yang lahir dari 2 jenis perempuan di domba atau di kambing tersebut. Yang kalian haramkan sebenarnya yang mana? Jenisnya, jenis kambingnya atau jenis kelaminnya? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin, ceritakan kepadaku kalau memang engkau orang yang jujur. Artinya syariat atau kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang Quraisy ini mengharamkan beberapa adat itu disebutkan dalam surat Al-Maidah, kalau tidak salah dalam surat Al-Maidah ayat 91, tentang masalah wala wasilata wala ham. Kita cek di sini. Dalam surat Al-Maidah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Itu semua adat jahiliyah di zaman kafir Quraisy. Bahira, sa'iba, wasilah itu jenis-jenis binatang yang diharamkan atau dikhususkan ritualnya dan sebagainya sebagaimana yang mereka yakini. Untuk detailnya memahami bab ini bisa dirujuk ke tafsir surat Al-Maidah ayat 103. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ini, ayat surat Al-An'am ayat 143 ini, samaniyatu azwaj, Allah membagi jenis-jenis kambing, jenis-jenis domba, jenis-jenis sapi, kemudian unta. Kemudian bertanya, sebenarnya orang Quraisy ini yang mau dikafirkan, yang mau diharamkan, semua jenis lakinya atau semua jenis perempuannya atau jenis kambingnya atau yang mana? Sehingga karena ketidakjelasan itu Allah mengatakan nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Coba ceritakan yang benar dengan ilmu. Tentunya yang namanya pengharaman dapat dari mana? Apakah dari nabi sebelumnya atau dari ajaran sebelumnya atau dari wahyu dari Allah? Kalau memang itu katanya ajaran dari Allah, kalian dapat dari mana? Sedangkan ini syariat yang dibawa Nabi Muhammad jelas semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kambing laki, kambing perempuan, unta laki, unta perempuan, semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau untanya beranak 7, beranak 8, beranak 5, mau nanti anak yang kelima itu laki-laki, semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengkhususan atau ritual khusus. Itu tentang masalah as-sabr wa taqsim, pola debat dengan mengumpulkan data dan membagi sesuai dengan jenisnya, sehingga orang yang kebingungan akan tahu, oh ternyata salah, begitu. Yang keempat, pola debat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah
ibtalu da'wal khasmi bi isbati naqidaha, membatalkan tuduhan lawannya dengan menetapkan lawannya atau hal yang menyelisihinya, membatalkan pengakuan khosamnya. Khosam itu lawan debat. Bi isbati naqidiha, dengan menetapkan lawan cara berpikirnya dia. Di antaranya di sini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 91 membahas tentang tuduhan orang Yahudi. Orang Yahudi kan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah tidak bisa menurunkan wahyu. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, Allah tidak mengimani, ya, orang-orang Yahudi tidak mengimani Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin. Nah, kemudian Allah membantah dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man anzalahu alladhi jaa'a bihi, qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah wahai orang Yahudi, terus siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa yang jadi cahaya dan petunjuk bagi kalian sebelumnya? Kalau Allah tidak mampu menurunkan syariat, menurunkan kitab, nah itu yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa yang kalian anggap Nabi Musa sebagai Nabi kalian, itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Itu pola debat yang keempat, di mana Allah membatalkan pengakuan lawan debatnya dengan cara kasih dia cara berpikir yang menyelisihi cara berpikirnya sendiri. Begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ifhamul khasmi, membantah lawan debat, wa ilzamihi bima la ya'tarifu bihi ahadun, dan mengikatnya dengan suatu yang tidak diterima oleh siapapun, sesuatu logika yang tidak diterima oleh siapapun. Ifhamul khasmi, membantah lawan debat, wa ilzami, dan mengikat pemikiran dia yang salah tersebut, bima la ya'tarifu bi ahad, dengan suatu logika yang enggak ada yang membenarkannya sama sekali. Ketika ada lawan debat kita yang memberikan statement yang itu menurut kita salah, kita bisa mendebatnya dengan cara ilzamkan pemikiran tersebut, ikat pemikiran tersebut dengan sesuatu yang enggak masuk akal juga, sehingga logikanya dia nggak masuk akal. Contohnya apa? Di sini disebutkan dalam surat Al-An'am juga ayat 101. Ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Allah itu punya anak, orang Yahudi kan mengatakan, wa qala al-yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Nah, bagaimana cara Allah mendebat ucapan mereka? Dalam ayat itu, Al-An'am ayat 101, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana dia, Allah berbicara dengan khitab dia, bagaimana dia mempunyai seorang anak sedangkan dia tidak memiliki pasangan hidup. Sedangkan secara logika, dan orang-orang Yahudi, orang yang suka menggunakan logika untuk membantah Allah, suka menggunakan akal logika untuk membantah syariat, Allah juga membantah dengan itu. Bagaimana kamu bilang bahwasanya Uzair adalah anak Allah, sedangkan anak tidak akan ada kecuali dengan pasangan? Sedangkan orang Yahudi mengatakan, mengimani bahwa Allah lam takun lahu sahibah, Allah itu nggak punya pasangan. Lah terus kok bisa kamu nisbatkan anak kepada Allah sedangkan Allah nggak punya pasangan?
Itu cara Allah mendebat orang Yahudi dalam ayat tersebut. Ini tentang pola-pola debat yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat. Sejatinya masih banyak pola debat lain yang kita bisa baca di buku-buku yang lebih luas. Itu saja mungkin, jazakallahu khair.